Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini, saya akan memulai video tutorial untuk membuat mobil kelas side damper dan juga kelas B-Max. Nah, sebelumnya saya pernah bilang bahwa apabila kalian membuat mobil dengan kelas side damper, maka otomatis mobil tersebut dapat langsung digunakan untuk mengikuti lomba di kelas B-Max. Hanya saja mungkin kalian perlu mengganti motornya karena untuk kelas B-Max, batasan motor tertingginya adalah light dash. Dan kalau kalian misalnya pengen roller stay-nya lebih kuat lagi, karena di side damper kelas kita menggunakan FRP, kalian nanti bisa menukarnya dengan high grade carbon apabila kalian merasa FRP tersebut kurang bisa mendukung mobil kalian dengan menggunakan light dash. Tapi pada dasarnya, bila kalian sudah membuat mobil side damper kelas, maka bisa langsung digunakan untuk ikut lomba B-Max kelas. Nah, saya akan mencoba membuat videonya ini sedetil mungkin, supaya teman-teman yang baru mulai main Mini 4WD juga bisa ikut membuatnya dan langsung mengikuti settingannya juga. Nah, sebelum saya memulai videonya, saya ingin menginfokan bahwa saat ini Rosco Channel sudah memiliki akun saweria.co. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support pada Rosco Channel dalam bentuk donasi, maka teman-teman bisa meluncur ke link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi dari video ini. Yang pasti, berapapun donasi yang teman-teman kasih untuk Rosco Channel itu akan sangat membantu Rosco Channel untuk terus berjalan. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Untuk mobil yang kali ini saya bikin akan menggunakan chassis MA, dan alasan saya menggunakan chassis MA ini ada beberapa hal. Yang pertama, chassis MA itu adalah chassis yang kuat, jadinya chassis ini tidak mudah rusak, sehingga kalau kalian baru pertama kali mulai main, gak usah khawatir chassisnya bakal patah, atau hancur, atau rusak, jadi kalian tidak perlu terlalu banyak mikir lah untuk masalah kekuatan chassisnya sendiri. Alasan kedua saya memilih chassis MA, yaitu karena chassis MA ini mudah banget untuk dimodifikasi. Mungkin kalau di kelas side damper ini tidak akan banyak modifikasi ya, karena kan chassisnya tidak boleh diapa-apain. Tapi pada dasarnya pemasangan parts pada chassis MA ini gampang banget. Kalian bisa lihat di sini tuh attachment point-nya ada banyak. Ada di bagian depan, ada di bagian belakang, dan di bagian bawahnya juga tersedia attachment point di berbagai tempat dan jumlahnya itu cukup banyak guys. Alasan berikutnya saya menggunakan chassis MA adalah karena begitu chassis ini selesai dirakit, terus kalian coba jalanin, biasanya itu mobilnya akan langsung kenceng banget. Tanpa perlu modifikasi aneh-aneh, mobilnya tuh udah bisa langsung kenceng karena dari bawaan chassisnya sendiri. Kalau menurut saya pribadi, itu disebabkan karena transmisinya MA ini udah bagus banget. Jadi kedudukan antar gearnya udah cukup oke, sehingga bisa menghasilkan tenaga dan kecepatan yang cukup baik dari sejak awal dirakit. Nah, karena transmisi yang bagus itu, gear-gear di chassis MA ini juga menurut pengalaman saya tuh jarang banget rusak. Kalian akan sangat jarang direpotkan masalah gear atau transmisi dari mobil kalian. Nah, jadi dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan di chassis MA ini, kalian bisa fokus untuk setting mobil di bagian yang lain. Alasan terakhir dari pemilihan chassis MA, karena chassis MA ini dari dasarnya sudah memiliki side stay yang kuat. Jadi kita tinggal masang FRP saja di bagian kiri dan kanan, maka sudah mendapatkan settingan side damper yang oke. Nah, di sini kalian juga bisa lihat bahwa chassis yang saya gunakan berbahan ABS biasa yang warnanya ungu. Dan chassis berwarna ungu ini bisa kalian dapat salah satunya dari kit Kinhawk Purple Special. Nah, untuk bagian bearing roda, saya akan menggunakan bearing AO620 dengan nomor item 94389, dan kita membutuhkan 2 bungkus untuk dipasang di mobil yang akan kita bikin nanti. Sebelum dipasang ke chassisnya, saya akan melakukan beberapa modifikasi terlebih dahulu terhadap bearing AO620 ini. Sekarang kita buka satu dulu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa terdapat seal karet yang menempel pada bearing AO620. Kita akan melepas seal karet tersebut dengan menggunakan design knife. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi kita akan pakai bagian ujung dari design knife ini untuk mencungkil bagian karet dari bearing AO620. Jadi kita coba tusuk di pojokannya, terus kita coba cungkil. Nah, seperti ini guys. Nih ya. Kalian bisa lihat nggak nih? Ini karetnya udah copot. Nih, udah copot. Ya, sekarang kita akan copot bagian sebelahnya juga. Oke, jadi kedua sisinya udah copot ya seal karetnya. Berikutnya saya akan melepaskan semua seal karetnya terlebih dahulu dari sisa 3 bearing AO620 ini. Oke, di sini kalian bisa lihat kalau semua seal karetnya udah dilepas ya. Ini keempat bearingnya, semua sealnya bolak-balik sudah dilepas semua ya.
Jadi keempatnya sudah nggak ada seal karet lagi sekarang bearing AO620-nya. Berikutnya kita akan melakukan proses degreasing terhadap bearing AO620 yang baru aja kita buka tadi. Kalian membutuhkan sebuah kontainer kecil seperti contohnya adalah kontainer yang saya pegang ini. Kemudian kalian masukkan keempat bearingnya ke dalam kontainer tersebut. Setelah itu, kalian membutuhkan sebuah brake and parts cleaner untuk melakukan proses degreasing dari bearing AO620 tersebut. Kita isi kira-kira sampai seluruh bearingnya terendam oleh brake and parts cleaner. Kira-kira seperti ini, seluruh bearingnya sudah terendam. Kemudian kita tinggal guncangkan saja. Nah, mungkin kalau di kamera tidak akan terlalu terlihat, tapi biasanya setelah melakukan proses degreasing, maka cairan brake and parts cleaner-nya ini akan sedikit keruh dan agak kotor. Sebaiknya proses degreasing ini diteruskan dan diulang sampai cairan brake and parts cleaner-nya menjadi jernih. Nah, setelah mengulanginya sebanyak 3 kali, ini cairannya sudah jernih. Sekarang kita tinggal keluarkan, kemudian kita keringkan bearingnya. Setelah bearingnya kering, kita akan menambahkan kembali pelumas pada keempat bearing ini. Di sini saya akan menggunakan Raptor Oil untuk melumasi bearing AO620-nya. Tapi, bila teman-teman punya bearing oil merek lain, maka silahkan saja untuk digunakan. Kita akan tambahkan pelumas sedikit saja pada kedua sisi bearing tersebut. Setelah diberikan pelumas, sekarang baru kita pasang ke chassis MA ini. Nah, jangan lupa bagian yang nampak bola-bola bearingnya itu menghadap sisi dalam chassis. Jadi misalnya ini adalah bagian yang tampak bola-bola bearingnya, kita arahkan ke dalam chassis seperti ini. Ya, jadi yang akan tampak di luar kira-kira seperti ini nih, tidak ada kelihatan bola-bolanya. Oke, keempat bearingnya sudah terpasang. Sekarang kita akan persiapkan velgnya. Di sini saya menggunakan velg tipe dish dengan bahan polipropilen. Kita akan melepaskan velg dari runnernya dengan menggunakan nipper. Nah, di bagian velg ini ada plastik yang tertinggal. Kita bisa rapihkan dengan menggunakan design knife. Langkah berikutnya adalah kita akan menembus velg ini supaya lubangnya itu tembus sampai ke sisi sebelahnya. Alat yang akan kita gunakan adalah bor dengan ukuran 1,8 sampai 1,9 mm. Tentunya akan lebih baik lagi misalnya kalian memiliki alat wheel piercer khusus, karena sudah pasti hasilnya akan lebih rapi dan biasanya lebih lurus proses melubanginya. Tapi karena saat ini saya nggak punya alatnya, kita akan lakukan secara manual aja. Ya, di sini semua velgnya sudah ditembus. Berikutnya kita akan merapikan sedikit pada bagian yang ditembus tadi karena biasanya ada sisa plastik di bagian sini. Cukup dengan menggunakan design knife, lalu kalian merapihkan dan bersihkan bagian tersebut. Berikutnya kita akan melakukan proses pemasangan shaft. Ini adalah shaft yang akan saya gunakan, yaitu reinforced shaft berwarna hitam berukuran 72 mm. Nomor itemnya adalah 15417. Sekarang kita buka terlebih dahulu.
Nah, sebelum melakukan pemasangan shaft, ada hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang kita ketahui, bentuk shaft ini adalah segi 6, misalnya dilihat dari depan. Nah, sama halnya seperti lubang pada velg Mini 4WD. Sebenarnya lubang di dalam itu bentuknya juga segi 6 atau hex hole. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mencocokkan bentuk hex dari wheel shaft itu sendiri kepada bentuk hex pada lubang di velgnya. Nah, kalau kira-kira posisinya sudah pas, kita tinggal pasang saja dan kemudian kita pukul dengan menggunakan tang atau palu seperti ini. Setelah terpasang, kita akan coba cek dulu balansnya pada mobil. Nah, di sini kalian bisa lihat pergerakannya masih cukup goyang ya. Jadi kita akan sesuaikan kembali dan mencari titik yang pas sehingga getarannya lebih minimal. Untuk mencabut shaft dari velg itu sendiri, kita membutuhkan alat yang bernama wheel puller. Jadi kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Pastikan bahwa yang didorong adalah wheel shaft itu sendiri. Kita ulangi prosesnya sampai mendapat bagian yang pas. Nah, di sini bisa kelihatan kalau getarannya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Bila kalian sudah menemukan posisi di mana getarannya sangat minimal, kalian bisa tandai bagian tersebut dengan menggunakan marker akrilik. Ya, di sini velg dan juga shaftnya sudah saya tandai, dan posisi ini adalah posisi yang terbaik di mana pergerakan velg hanya mengalami getaran yang sangat minim. Kalian cukup melakukan proses yang sama kepada 3 velg sisanya. Baru setelah itu kalian dapat memasang velg pada chassisnya. Ya, semua velgnya sudah terpasang dan sekarang kita akan melakukan pemasangan ban. Di sini saya menggunakan ban super hard. Kita lepaskan dulu ban dari runnernya. Ya, semua bannya sudah terlepas dari runnernya. Sebelum kita pasang bannya, kita akan menambahkan double tape terlebih dahulu kepada velg supaya nanti bannya nggak mudah lepas. Kita pasangkan pada velgnya. Bagian yang ada kelebihan tape-nya kita tekuk terlebih dahulu ke arah luar. Baru setelah itu kita pasang bannya. Setelah bannya terpasang, dengan menggunakan design knife, kita buang bagian double tape yang berlebih. Nah, setelah dibersihkan, kira-kira akan tampak seperti ini. Kalian lakukan hal yang sama kepada 3 velg sisanya. Ya, pemasangan ban sudah selesai.